Sore, shalom. Pak Mingguan, Tuhan berkati hambanya yang kita kasih Pak Daichi. Tuhan berkati Pak Joni, semua kita yang hadir pada sore ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan sebelum kita terima berkat Tuhan melalui firman-Nya, biar urapan Tuhan mengalir bagi kita pada sore ini hingga malam ini. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Jesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh mulia segala namamu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di
Sembah Tuhan, muliakan namanya, syukur akan kasih setianya, takutlah akan Tuhan, hai orang yang benar, haleluya. Syukur padamu Tuhan, Engkau sungguh baik, baik bagi kami selamanya. Haleluya, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersahabat di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, memujimu, ku memujimu. Haleluya. Berkati kita semua sore ini. Saya kembalikan kepada Pak Hendra, berkati. Silakan Pak Hendra. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami bertata dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini Tuhan, atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga sore ini kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan dapat beribadah di Family Ministry ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar sepenuhnya Mbak serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa kegelapan ini mengganggunya. Hamba-Mu tolak semua itu di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Terlebih lagi buat hamba-Mu Pak Iskandar Daci yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu turun atasnya, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar kami semua boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman. Kiranya sore hari ini kami juga mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami sambut berkat-Mu sore hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan Pak Iskandar Daci, shalom. Ya, silakan namanya. Ya, shalom semua buat kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi karena saya baru ikutan lagi, bagi teman-teman yang Sincia, saya mau ucapkan Gong Si Facai. Haleluya. Ya, saya hari ini di minggu ini sibuk banget, khususnya urusan duka. Jadi kemarin sesudah saya di Family Ministry, saya bilang nanti kapan dijadwal sama Pak Mingguan, saya akan bikinkan ininya. Tapi masih belum bisa hari ini. Nah, tema kita seperti yang di flyers dan di undangan adalah harus waspada. Itu dia. Harus waspada. Kenapa harus waspada? Begini, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ketika kita mau masuk ke tahun 2022, ada begitu banyak pesan yang kita terima. Pesan akhir tahun. Dari masing-masing denominasi, dari masing-masing gereja lokal, dari masing-masing persekutuan, bahkan dalam tiap-tiap rumah tangga dan keluarga. Ada pesan akhir tahun yang akan menghantar kita masuk di dalam tahun 2022. Pesannya ada banyak, macam-macam. Pesan yang membesarkan hati, pesan yang membuat kita dalam tanda petik takut, khawatir, pesan yang membuat kita dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu saat ini kita ada di bulan Februari. Biasanya nih ketika orang mendengar pesan, ataupun nasihat, ataupun juga warning di Desember 2021, mereka benar-benar prepare. Benar-benar mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ternyata
Hari ini kita ada di tanggal 11 Februari 2022. Lalu banyak orang berkata, maksudnya pesan yang dia terima itu ternyata tidaklah menjadi sebuah kenyataan, khususnya hal-hal yang menakutkan. Sehingga itu akan bisa membuat orang ceroboh. Itu akan bisa membuat orang mengandalkan daging. Nah, saya bikin sebuah pernyataan begini. Kenapa tema kita harus waspada? Dunia hari-hari ini semakin menakutkan. Semua kita pasti setuju. Yang paling ngeroh sekalipun, yang berbahasa roh paling kencang sekalipun, pasti setuju. Dunia hari-hari ini semakin menakutkan. Nah, kontranya, cuman kita bisa buat begini. Karenanya mari kita lawan dengan semakin takut akan Tuhan. Itu dia dasarnya, harus waspada. Dunia hari-hari ini semakin menakutkan. Mari kita lawan dengan semakin takut akan Tuhan. Itu dia. Jadi harus waspada menyikapi dunia yang semakin menakutkan. Kita harus semakin takut akan Tuhan. Wah, ini Pak Pendeta nggak tahu. Dia nggak tahu saya ini pendeta dengan 1000 jemaat. Oh, dia nggak tahu saya ini pendeta dengan berbagai-bagai macam karunia. Tapi yang paling harus kita ingat, khususnya kita para hamba-hamba Tuhan, Alkitab berkata nanti penghakiman itu pertama-tama diadakan di rumah Tuhan. Itu dia. Itu dasarnya. Ayatnya seperti yang di flyers, Mazmur 34 ayat 10. Mari kita buka Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Simpelnya begini, kita tidak bisa mengatakan dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan fun, enjoy, dan seterusnya. No, tidak. Itu tidak benar. Dunia semakin menakutkan. Kami di Batam, khususnya saya, melihat update setiap hari. Baik yang lewat SMS dari Satgas COVID maupun dari lokal. Wah, hari ini Batam kembali merah katanya. Nah, orang sekarang ramai-ramai mau vaksin. Ya. Nah, yang sudah vaksin 2 kali sekarang ini ramai-ramai mau vaksin booster. Kenapa? Itu bukti dunia semakin menakutkan. Nggak ada yang bisa membantah itu. Bahkan hari-hari ini. Saya tadi barusan ikut ibadah juga di Full Gospel. Hari-hari semua mengakui bisnis lesu. Bocuan katanya. Betul gitu ya Pak Hendra, Pak Mingguan ya? Bocuan katanya di bisnis. Tapi the life must go on. Hidup harus berjalan. Satu-satunya kita sebagaimana Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Seringkali kita merasa pongah. Kita merasa gede kepala, besar kepala. Ketika kita dalam sebuah posisi kerohanian yang baik, posisi kerohanian yang bagus, gembala sidang, penginjil, penatua, guru jemaat, yang sepertinya seolah-olah kita yang menjadi patron, sehingga kita tidak perlu lagi mendapatkan koreksi. Ya benar, di satu sisi lain. Persoalannya adalah, adakah kita mau memberikan diri dikoreksi setiap saat, setiap waktu?
lewat persekutuan dengan Tuhan. Kan di situ. Kadang-kadang di Batam saya pergi ke sebuah ibadah, orang yang kenal saya, loh, Bapak ada datang ya, duduk depan Pak. Saya bilang nggak usah, saya di sini. Saya sengaja duduk diam karena saya mau diisi. Karena kebanyakannya saya ngisi yang lain. Sekarang saya harus duduk manis, saya mau diisi. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bisa diukur. Walaupun parameter yang kita pakai untuk mengukur tetaplah firman Tuhan, tapi itu bisa kita ukur. Takut akan Tuhan. Saya ingat ketika saya masih sekolah minggu, ketika saya mau masuk SD, kakak sekolah minggunya bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya suka sedih, Bapak Ibu yang diurapi Tuhan, kalau saya ke medsos, apapun itu, termasuk YouTube, waduh, hamba Tuhan saling serang, hamba Tuhan saling gugat. Padahal mereka khotbah, kita ini tidak pernah Tuhan angkat sebagai hakim. Tapi mereka menghantam, menyerang hamba Tuhan yang lain. Adakah itu menunjukkan kita sebagai orang atau hamba Tuhan yang takut akan Tuhan? Ketika teman-teman bertanya, banyak bertanya, komunitas bertanya kepada saya, bagaimana ini Pak Pendeta? Saya bilang, saya tidak akan pernah memberikan komen. Karena ketika saya memberikan komen, pasti pro dan kontra yang muncul. Tapi ketika kita dikritik orang, itu kita harus telan bulat-bulat dan kita bawa itu kepada Tuhan. Kalau kita tidak benar, ya mari perbaiki diri. Tapi kalau kita benar masih dikritik dan disalahkan, firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika karena namaku engkau akan dicemooh, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, kembali kepada mengcounter dunia yang semakin menakutkan, kita harus semakin takut akan Tuhan. Artinya di 2022 Februari, kalau Januari lalu, dalam waktu yang Tuhan berikan adil kepada setiap manusia 24 jam sehari, mungkin kita harus meningkatkan kapasitas kita dalam hal kita mau menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Istimewanya ayat ini berkata, ternyata takut akan Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang kudus. Orang-orangnya yang kudus. Wow. Ketika kita dinyatakan sebagai orang-orangnya yang kudus, ekspektasi ayat ini, kita benar-benar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kriteria orang-orang kudusnya Tuhan itu tidak bisa melekat kepada kita. Ada banyak hal. Kita bisa melihat dunia sekitar kita. Kita bisa melihat perkembangan peribadatan kita. Kita bisa melihat dengan mata jasmani kita. Memang dunia ini semakin menakutkan. Maka firman berkata, kita harus semakin takut akan Tuhan. Karena kita punya predikat orang-orang kudusnya Tuhan. Kita bicara tentang orang
orang kudusnya Tuhan, itu tidak serta-merta ujuk-ujuk, Iskandar kamu adalah orang kudusnya Tuhan. Bagaimana kita bisa disebut saya pendeta? Ada proses saya masuk atau saya tiba menjadi seorang pendeta. Kenapa kita disebut orang kudusnya Tuhan? Yang pertama adalah kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran. Membiasakan diri hidup dalam kebenaran. Bukan membenarkan apa yang biasa kita lakukan. Orang kudus membiasakan diri hidup dalam kebenaran, bukan membenarkan apa yang biasa dia lakukan. Ada banyak hal kita merasa this is my way, saya benar. Padahal kalau ditilik kebenarannya, tentunya dasarnya adalah firman Tuhan. Tidak serta-merta begitu. Hidup, membiasakan diri hidup dalam kebenaran. Bukan membiasakan diri untuk apa yang kita anggap benar. Contoh nih, ibadah Zoom. Seringkali orang membuat alasan, internet nggak bagus, saya sedang ini dan itu, kamera off. Is it true? Apakah itu benar? Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita membiasakan diri hidup dalam kebenaran. Bukan membenarkan apa yang biasa kita lakukan. Takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Bapak Ibu yang diurapi, Ibrani 12 ayat 14. Ini sangat-sangat keras berbicara kepada kita sore hari ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, ada effort, ada usaha. Saya setiap berangkat bermisi, mission trip, perjalanan saya juga bukan jalan tol, semua lempang-lempang aja, enggak. Godaan itu datang, iya ada. Tapi dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengar baik, tidak melihat Tuhan bukan face to face. Karena kalau kita sekarang melihat Tuhan face to face, tentunya matilah kita. Tapi melihat Tuhan adalah bagaimana hidup bisa kita menikmatinya. Minggu ini saya terlibat dengan urusan-urusan duka. Hamba Tuhan lagi. Karena sakit. Yang satu karena usia yang sudah lanjut. Tapi mari dengar baik. Dikatakan kejarlah kekudusan. Ada effort. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kita harus mengejar kekudusan itu. Saya rasanya nggak pantas berbicara karena di sini ada banyak hamba Tuhan yang senior. Apakah pagi hari kita sudah memulai hidup kita dalam yang namanya PPW? Kita mengakhiri hari, apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Maka itu kami di keluarga selalu mendeklarasikan doa Bapa kami.
Karena kita harus mengejar kekudusan. Salah satu isi doa Bapa kami adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena ketika kita tercemar dengan kesalahan, tercemar dengan dosa, kita tidak akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu artinya bagaimana kita bisa menikmati, mengalami Tuhan dalam hidup keseharian kita. Kejarlah kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan. Bagaimana caranya saya mengejar kekudusan? Balik ke atas. Biasakan diri hidup dalam kebenaran. Bukan membenarkan apa yang biasa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau sambung dengan ayat dari 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita pindah 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ada sebuah konsekuensi. Maka lalu Paulus berkata di ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saya membayangkan begini. Saya membayangkan begini. Ketika Paulus berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Artinya dia adalah satu pribadi yang benar-benar siap diuji akan takut akan Tuhannya itu. Tapi kita ini adalah orang-orang, tadi saya katakan, orang-orangnya Tuhan yang kudus. Orang-orang kudusnya itu artinya kita dipisahkan, diseparasi daripada dunia ini yang notabene dunia yang semakin menakutkan. Kita mengejar kekudusan itu. Di mana cara mengejar kekudusan? Kan kemudian pertanyaan begitu. Kalau firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, Ibrani 12:14. Dan bagaimana kita mengejar kekudusan itu? Dalam perenungan saya, ternyata mengejar kekudusan seperti yang disampaikan di Daniel 12. Coba kita ke Daniel 12. Daniel pasalnya yang ke-12. Ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapakah orang-orang bijaksana itu? Dialah orang-orang kudusnya Tuhan. Wow, ayat ini dahsyat. Orang fasik. Lalu saya merenung, apa sih orang fasik itu? Ternyata orang fasik itu bukan hanya orang yang tidak mengaku Tuhan Yesus. Orang fasik ada dalam gereja. Mereka angkat tangan. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Tapi mereka hanya ikut-ikutan, tidak mau mengejar kekudusan itu. Ada lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
batinku dan hatiku. Ternyata kita harus mau masuk untuk mengejar kekudusan itu. Bahagian orang-orang di Daniel 12 ayat 10. Banyak orang loh, bukan hanya 1-2. Banyak orang, itu adalah saya dan kita semua. The only problem adalah disucikan, dimurnikan, diuji itu enggak enak. Enggak enak. Tapi itulah konsekuensi kita mau mengejar kekudusan. Yusuf harus dimurnikan dengan seorang tante Potifar. Saya nih, kalau jadi Yusuf pada saat itu, mungkin gagal saya Pak Pendeta Mingguan. Saya gagal mungkin. Ya, saya gagal mungkin. Lihat Ayub. Tapi dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Kalau kita mau mengejar kekudusan itu. Orang fasik, fine-fine saja mereka. Tapi seringkali kita lupa, perkara orang fasik, mereka hanya masuk menikmati yang fana. Kita, orang-orang kudusnya Tuhan yang diperintahkan takut akan Tuhan dengan mengejar kekudusan, dengan konsekuensi disucikan, dimurnikan, dan diuji, kita sedang menuju kepada kekekalan. Jadi kalau kita mau mengikuti perintah firman ini, mengejar kekudusan, wow, saya merenung-renung, waduh, Tuhan aku bersyukur karena sampai hari ini, ya, aku masih seperti yang aku alami sekarang ini. Saya tidak harus ketemu, saya tidak harus dalam posisi Yusuf. Tapi kalau saya mission trip ada juga itu yang minta kenalan dong. Waduh. Saya bilang saya udah punya istri. Nah itu karena godaan itu tidak memandang jemaat atau pendeta. Dia datang ya datang aja. Tapi Amsal 1 ayat 7 tadi berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita benar-benar mau diuji, disucikan, dimurnikan, diuji, ternyata Allah itu adil. Dia tidak hanya menuntut, tapi dia juga Allah yang memberikan reward kepada orang-orang yang mau mengejar kekudusan tadi. Bukti kita takut akan Tuhan sehingga kita tidak terlindas oleh dunia ini. Mari kita ke Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan akan ada padanya, dan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada 7 roh yang akan ada dalam diri kita. Termasuk adalah roh keperkasaan untuk mengalahkan segala apapun godaan, mengalahkan segala apapun ketakutan yang dimunculkan oleh dunia. Tapi marilah, setiap saya masuk dalam ministry ini, saya selalu mencoba mengikuti bagaimana kisah sejawat saya, Pak Pendeta Hendra. Wow. Pak Pendeta Hendra bilang, aku begini, aku akan melakukan yang lebih daripada posisiku begini. Gimana kalau kita sehat full? Tentu lebih dahsyat. Tentu kita lebih dahsyat, Bapak Ibu. Saya benar, swear, saya sangat diberkati setiap ikut pelayanan ini.
Saya selalu mengamati sejawat saya Pak Hendra. Dengan keteguhannya juga untuk menantikan cucu dari, saya lupa nama anaknya, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Itu bukti bahwasanya firman Tuhan ini segera. I'm not professing, saya nggak berprofetik ini Pak Hendra, tapi demikian lanjutan dari Mazmur 34 ayat 10. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Berkekurangan, whatever. Kesehatan. Kalau kesehatannya Pak Hendra hari ini dijadikan sebuah dalih atau alasan, dia nggak akan duduk dan masuk dalam Zoom ini. Atau dia tidak akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan di hari Minggu. Saya pikir begitu. Dikatakan sebab tidak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Saya punya pengalaman menarik mau berangkat misi. Saya selalu melakukan itu, penjualan sambal. Ada orang Manado di sini, saya jual sambal ikan roa. Wah, itu dia, saya jualin. Dengan maksud saya mau menjaga integritas. Bukan biar jangan dianggap sepele sama orang. Enggak, saya karena takut Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan segala sesuatu. Lalu kenapa saya harus minta-minta? Tak pernah ku melihat orang yang dibenarkan, ditinggalkan, dibiarkan. Oh, saya jalan. Bapak Ibu tahu satu botol itu untung saya cuma 20.000. Tapi ketika saya mau melakukannya dengan takut akan Tuhan, kadang-kadang nalar nggak bisa kita pakai lagi. Ada orang beli satu botol 100.000, ada orang beli satu botol 500.000, dan seterusnya. Lalu saya berkata, it's more than enough. Nggak hanya pas-pasan, tapi lebih daripada cukup. Dia sediakan. Maka tadi saya, Pak Pendeta, siapa yang di Siantar? Pak Derikson ya. Saya ingin ketemu nanti. At least di Siantar, Pak Pendeta, kita bisa sharing di Koktong. Ya, siapa? Karena kenapa di Koktong? Saya mau melakukan penginjilan jalanan di Koktong. Tahun lalu saya di Siantar. Saya mau penginjilan jalanan. Sudah ada hamba Tuhan lain berbicara. Selesai dia berbicara di Koktong itu, Koktong Siantar. Kantong durung-durung, itu katanya Pak Mingguan, kantong durung-durung, kantong persembahan. Diedarin tuh di orang-orang di warung itu. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, nanti selesai Bapak jalanin durung-durung, saya mau ngajak Bapak ngopi. Lalu dia datang ke meja saya. Saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak tahu Bapak Pendeta atau bukan, tapi karena Bapak Marjamita, saya panggil Bapak sebagai pendeta. Hanya satu kekurangan Bapak tadi, Pak. Bapak ngambil atau minta durung-durung. Catat loh Pak, ini bukan gereja. Catat loh Pak, ini public area. Kita kan nggak tahu. Ada Muslim, ada Parmalin, atau siapapun di tempat ini. Oh, dia balik marah. Bapak tahu nggak? Ya, saya kan harus ngambil itu. Lalu saya makan dari mana dong? Saya bilang, Pak, kita tutup cerita. Kadang saya bukan mau cari musuh, saya mau cari kawan. Kita tutup cerita. Silakan Bapak pesan kopi, saya traktir Bapak. Dia pergi. Makanya Pak Derikson ya, 23 Pak ya. Kita konfirmkan di sini Pak ya.
Biar Pak Mingguan sama Pak Endra saksi. Oh, ini harus ketemu. Di Koktong tuh Pak Mingguan kalau ke Siantar. Enak sekali, Pak. Membahas dunia dan surga. Kopinya, roti bakarnya, dan seterusnya. Kembali ke Mazmur 34 ayat 10. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Wow. Kami juga menjalani hidup ini kadang-kadang geleng-geleng kepala. Maksudnya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini bulan depan nanti sekalian titip doa ini ke pendoa syafaat. Bulan depan anak saya mau lahiran. Ya, saya jadi opung doli nih nanti Pak Sijabat. Saya jadi engkong, saya jadi opa nanti pertengahan bulan Maret. Nah, kami berpikir, waduh, bagaimana ya? Tapi di tengah-tengah pandemi ini ada saja cara Tuhan untuk memberkati kami. Dan firman ini saya pegang. Sebab tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Luar biasanya kehidupan. Dan saya mau kasih tahu kepada kita, Bapak Ibu yang diurapi Tuhan, memang kita tidak bisa pungkiri. Tapi ini masih belum. Kan banyak orang yang misunderstanding tentang keadaan sekarang, apalagi tentang vaksin. Ya, ada orang ngomong gini kepada saya, pendeta nih, kamu tahu nggak Pak? Aku ini sudah divaksin oleh darah Kristus. Wah, saya bilang, dari mana kau divaksin dengan darah Kristus? Justru kamu salah. Enggak Pak, aku percaya aku sudah divaksin oleh darah Kristus. Itu darah Kristus itu untuk membawa keselamatan. Vaksin untuk mengantisipasi kematian dini. Saya bilang begitu. Oh, berdebat. Nggak mau. Pokoknya saya sudah divaksin. Dia dapat undangan nih di luar Batam sebagai pengkhotbah tamu. Lalu apa kejadian? Rejected, ditolak, dia nggak bisa berangkat, tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Jadi firman Tuhan Mazmur 34 ayat 10 itu luar biasa. Takut Tuhan, kudus, tidak berkekurangan. Yesaya tadi, Yesaya ada roh hikmat. Wow, itu luar biasa. Karena faktor U nih Pak Chandra Kirana, kalau rambut saya numbuh putih semua jadinya. Saya sikapi harus digundul habis. Tapi setiap kali saya ke barbershop 30.000, 40.000. Lalu seorang teman bilang, Pak ngapain ke barber? Beli satu pisau cukur harga 6.000, selesai itu masalah. Ada hikmat. Jadi itu dia. Nah, harapan saya kita semua hari-hari ini adalah tidak usah tengking-tengking dunia yang semakin menakutkan. Tidak usah. Tapi kita antisipasi dengan hidup semakin takut akan Tuhan. Saya pikir clue-nya adalah pertama tadi, mari kita senantiasa membiasakan diri hidup dalam kebenaran. Bukan membenarkan apa yang biasa kita lakukan. Kita mau mengejar kekudusan dengan konsekuensi. Kita disucikan, kita dimurnikan, kita diuji. Dan tentunya ketika itu kita lakukan, jaminan firman Tuhan tidak akan berkekurangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami akan sampai kepada perbincangan, masukan, tanya jawab. Mari Roh Kudus, Engkau terus beracara.
Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada sejawat saya, Pak Pendeta Hendra atau Pendeta Mingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa ya. Memang kita harus waspada selalu ya. Kadang-kadang kita suka kebablasan ya. Nah ini yang kebablasan ini yang repot ya. Saya paling suka tuh kata sejuta ya. Setia, jujur, taat. Ya, taat itu melingkupi kejujuran ya. Takut akan Allah terutama itu adalah kejujuran dan juga kekudusan ya. Jadi kita harus punya itu sejuta ya. Saya terberkati banget ya, karena orang yang takut akan Tuhan itu pasti diberkati hidupnya. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi miliki itu. Dia melihat orang-orang yang setia, yang jujur, yang benar-benar taat, takut akan Allah, terutama dalam hidupnya. Jadi jangan pikir, nggak apa-apa kan Tuhan Yesus Allah yang maha pengampun katanya. Berbuat dosa lagi, nggak apa-apa, cincailah katanya. Biasanya orang begitu ya. Nggak ada kata cincai buat Tuhan Yesus. Ya, dosa kecil tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Dan maaf kata ya, kalau dosa kecil kita tumbuk terus, akhirnya jadi apa? Jadi dosa yang besar. Dan dosa besar itu melahirkan apa? Mau kita ini semua ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ya. Miliki roh takut akan Tuhan. Sampai kapan sih miliki roh takut akan Tuhan? Sampai akhir hidup kita. Ya, banyak orang takut akan Tuhan sementara. Nah ini yang repot. Ya, tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Ayo terus miliki. Apalagi hari ini kita sudah diberi lampu kuning ya sama Tuhan untuk kita tetap waspada. Ya, karena Yohanes 10 ayat 10 kan. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan semua orang. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan buka celah buat iblis. Ya. Sekalipun bohong kecil juga nggak boleh. Ya. Matius 5 ayat 37 itu saya pegang. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik, itu namanya omdo, sama juga itu berasal dari siapa? Si iblis. Ya. Terima kasih sekali lagi buat hambanya yang luar biasa. Pendeta Iskandar Daichi yang sudah memberkati kita semua, luar biasa ya. Sebenarnya hari ini jadwal dokter Ita lintar, tapi dia minta di cancel karena dia sedang terpapar COVID dia. Wah, padahal dokter loh. Wah, saya doakan dia. Dia senang sekali ya. Nanti jadwalnya diundur tanggal 20-an ya. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya yang sudah memberkati kita semua. Silakan Bro Joni mau satu lagu katanya ya. Setelah itu nanti doa syafaat Ibu Messi. Silakan Pak Joni Iskandar. Baik, terima kasih. Sebentar. Bisa dengar suara saya? Bisa. Okay. Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.
Engkau Bapa yang mengajari melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Dia adalah Bapa kita yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Saya kembalikan pada Pak Hendra. Bu Messi. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Mari kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh berbakti lagi Tuhan melalui Zoom ini ya Bapak. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang datang pada sore menjelang malam ini Tuhan, mengingatkan kami untuk takut akan Tuhan, dan kami percaya waktu kami takut akan Tuhan, maka kekudusan itu Engkau berikan kepada kami, kebenaran itu Engkau berikan kepada kami, dan berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan dan lebih takut akan Tuhan dan menuruti setiap perintah-perintah-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, dan kami percaya
apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupkannya ya Tuhan. Rencananya akan pergi penginjilan, Tuhan juga tolong. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi Tuhan di dalam pelayanannya ya Bapa. Dan biar semua nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya, memberkati usaha bisnis, apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Dalam pelayanan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anaknya Bapak Iskandar. Kalau bulan Maret rencana akan melahirkan, Tuhan juga tolong. Tuhan juga Allah yang mencukupkannya. Biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapak. Biar Tuhan anaknya boleh melahirkan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan ada sukacita di dalam rumah tangga dari Bapak Iskandar sebagai orang tua dari dan cucunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga yang dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya kami sudah Tuhan Yesus diberkati pada sore menjelang malam ini Tuhan. Karena kami percaya di dalam ibadah Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir sesuatu akan terjadi. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Dan kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus. Kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Komiguan Tuhan. Anaknya Marceli Tuhan yang ada di rumah sakit saat ini Tuhan, yang sebentar lagi akan melahirkan. Kami percaya Tuhan akan tolong Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan ya Bapa. Biar Tuhan Marceli bisa melahirkan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Dan ada sukacita yang besar yang terjadi, mujizat terjadi dalam persalinannya ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kuduskan semua Tuhan peralatan yang dipakai, dokter-dokter, suster-suster, Tuhan berkati ya Bapa. Supaya persalinan ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini. Tapi Tuhan mau supaya kami berdoa untuk bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini ya Bapa. Apapun yang terjadi di bangsa ini. Bahwa Tuhan Yesus Engkau yang tahu ya Tuhan. Dan mari Tuhan tolong bangsa ini. Dan biar Tuhan setiap mulut akan mengaku. Setiap lutut akan bertelut. Bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, berikan roh takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anaknya Pak Hendra. Kami percaya juga Tuhan tahun ini tahun mujizat buat anaknya Pak Hendra. Dia boleh hamil Tuhan dan dia boleh mempunyai anak yang dari Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Engkau berkata beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu janji-Mu Tuhan. Maka itu akan terjadi untuk anaknya Pak Hendra Tuhan. Dan biar Tuhan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami hadir pada malam ini di Family Ministry Tuhan dalam Zoom ini. Tuhan sudah memberkati kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami yang rindu akan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar dan ajaib, dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ada dalam ibadah kami, sesuatu akan terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan yang ada di Family Ministry ini, di grup ini ya Bapak. Biar semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Pak Kimli, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan pada malam ini, Tuhan memperhitungkannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada sore menjelang malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Indra bisa bantu saya. Oke, terima kasih pada Pendeta Iskandar Daci dan Bu Messi. Saya undang Ibu Meling, silakan Bu Meling.